perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Sumber Daya Manusia akan membahas mengenai kompensasi, tunjangan, dan pengabdian. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Afifatul Ummah NIM 6 dan Dewi Uswatun Hasanah NIM 36. Yang pertama, pengertian dari kompensasi adalah suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja. Dari prestasi kerja tersebut, sudah barang tentu bahwa prestasi kerja yang diberikan karyawan harus lebih besar daripada kompensasi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, ada tunjangan, adalah kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja di perusahaan. Yang ketiga, ada pengabdian, adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Tujuan dari kompensasi adalah pengelolaan sistem kompensasi di dalam organisasi untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena organisasi memerlukan untuk mencapai sasaran-sasaran. Selanjutnya, metode kompensasi. Terdapat metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif, ada job ranking, yaitu pekerjaan atau jabatan dalam sebuah perusahaan dibuat oleh peringkatnya. Yang kedua, job grading, atau tingkatan dibuat berdasarkan deskripsi. Untuk metode kuantitatif terdapat satu, metode perbandingan faktor, dan metode point system. Kompensasi ada 4, yang pertama ada gaji, yang kedua ada upah, ketiga insentif, yang terakhir adalah kompensasi tidak langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Organisasi atau perusahaan dalam menentukan besarnya kompensasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja artinya pihak perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis kompensasi relatif tinggi. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar. Bahwa ukuran besar kecilnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan akan sangat tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Pentingnya eksistensi karyawan dalam perusahaan, maka karyawan akan membentuk suatu ikatan dalam rangka proteksi atas kesemena-menaan pimpinan dalam memberdayakan karyawan. Yang keempat, ada produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. Kemampuan karyawan dalam menghasilkan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima karyawan. Yang kelima, ada biaya hidup. Tingkat biaya hidup di suatu daerah akan menentukan besarnya kompensasi. Dan yang terakhir, ada posisi atau jabatan karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang karyawan akan menentukan besar kecilnya kompensasi yang akan diterima. Jenis-jenis tunjangan. Jenis-jenis tunjangan ada 2 macam. Yang pertama ada tunjangan wajib dan kedua ada tunjangan tidak wajib. Tunjangan wajib. Para pemberi kerja memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela, namun hukum mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan tersebut meliputi jaminan sosial, kompensasi pengangguran, kompensasi karyawan, ganti rugi karyawan, cuti keluarga, dan pengobatan. Tunjangan tidak wajib. Meskipun hukum mewajibkan beberapa tunjangan, organisasi-organisasi secara sukarela memberikan sejumlah tunjangan lainnya. Tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja atau bertempat tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang pemberian tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah karena pegawai negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di wilayah lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.